dari kelompok 4 ingin mempresentasikan kerja kami, yaitu yang berjudul kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam olahraga, yang beranggotakan saya sendiri, Fritz Suki Saputra, dan rekan saya yaitu Putra. Yang pertama kita akan melihat latar belakang dari makalah kita, yaitu tentang kegairahan dapat dilihat sebagai sumber motivasi yang positif, memicu semangat dan meningkatkan fokus. Namun, kegairahan ini dapat disertai dengan ketegangan yang merupakan respon alami terhadap situasi kompetitif. Sementara itu, kecemasan merupakan faktor yang sering muncul dalam konteks olahraga, terutama menjelang pertandingan penting. Contohnya nervous. Terus setelah itu masuk ke masalah. Baik, untuk rumus masalah di sini ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam olahraga. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam olahraga. Yang ketiga, dari mana sumber kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam olahraga berasal. Yang keempat, bagaimana ciri-ciri dari kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam olahraga. Yang kelima, bagaimana dampak dari kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam olahraga. Yang ketiga yaitu tujuan kita membuat makalah ini untuk mengetahui pengertian kegairahan, ketegangan, kecemasan. Terus yang kedua untuk mengetahui proses terjadinya kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam olahraga. Terus yang ketiga untuk mengetahui sumber terjadinya kegairahan, ketegangan, dan kecemasan. Terus yang keempat itu adalah ada ciri-ciri. Terus yang kelima mengetahui dampak dari kegairahan, ketegangan, dan kecemasan. Masuk yang materi pertama yaitu pengertian kegairahan. Dan itu untuk pengertian kegairahan ini merupakan bagian dari psikologi olahraga yang mempelajari bagaimana ternyata mempengaruhi kemampuan fisik seseorang. Atlet kegairahan dapat mempengaruhi motivasi, konsentrasi, dan tingkat energi. Di mana tingkat arousal yang tepat dapat membantu seseorang atlet mencapai performa optimal. Setelah itu pengertian ketegangan. Ketegangan dapat ditimbulkan akibat adanya tekanan untuk meraih hasil tertentu, seperti rasa takut akan kekalahan, terus atau keinginan kuat untuk menang. Kondisi ini sering memicu reaksi fisiologis seperti otot yang menegang, peningkatan denyut jantung, dan perubahan pola napas, dan juga perubahan emosional. Biasanya itu adanya ketegangan, emosi kita itu akan menggebu-gebu. Terus yang ketiga yaitu pengertian kecemasan. Untuk pengertian kecemasan dalam olahraga adalah reaksi emosional yang sering terjadi pada atlet ketika mereka menghadapi situasi kompetitif atau tekanan performa. Kecemasan dalam olahraga dibagi menjadi kecemasan somatik dan kognitif. Terus setelah itu ada pengertiannya proses terjadinya kegairahan atau arousal dalam olahraga adalah respon fisiologis tubuh terhadap tantangan atau persiapan menghadapi suatu aktivitas fisik atau olahraga. Arousal ini ditandai dengan peningkatan gerak jantung, terus kesigapan dan energi yang meningkat untuk menghadapi pertandingan. Arousal yang optimal dapat meningkatkan performa atlet. Jadi kegairahan ini juga menguntungkan untuk atlet-atlet yang ingin bertanding, karena itu bisa meningkatkan salah satunya itu meningkatkan daya tahan tubuh, karena dia kegairahan yang sangat kuat. Selanjutnya proses terjadinya ketegangan dan kecemasan. Ketegangan dan kecemasan seringkali hadir sebelum atau selama pertandingan. Ketegangan muncul sebagai reaksi emosional terhadap tekanan dan harapan dalam sebuah kompetisi. Kecemasan dalam olahraga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu static anxiety dan time anxiety.
Setelah itu ada sumber terjadinya kegairahan. Kegairahan seringkali berasal dari reaksi fisiologis terhadap tantangan atau kesiapan fisik. Sistem saraf pusat, terutama bagian hipotalamus, berperan dalam mengatur respon ini dengan melepaskan hormon-hormon seperti adrenalin yang meningkatkan kesiapan fisik dan mental seseorang atlet. Selanjutnya, sumber terjadinya ketegangan. Ketegangan muncul sebagai bagaimana dari respon alami tubuh saat menghadapi tekanan. Hal ini dapat dipicu oleh persiapan mental sebelum pertandingan dan ekspektasi terhadap hasil yang diinginkan. Ketegangan ini penting untuk menjaga fokus, namun jika berlebihan bisa menyebabkan stres dan mengurangi kemampuan atlet dalam melakukan olahraga. Terus setelah itu sumber terjadinya kecemasan. Kecemasan dalam olahraga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber intrinsik dan ekstrinsik. Sumber intrinsik meliputi sifat bawaan atlet mudah cemas, terkait unexpected yang tadi sudah dibahas oleh Mas Geni, dan rasa kurang percaya diri. Setelah itu sumber intrinsik kecemasan meliputi faktor-faktor luar seperti tekanan dari pelatih, ekspektasi untuk menang, dukungan penonton, dan situasi pertandingan itu sendiri. Seperti waktu kita bermain sepak bola itu pasti atmosfernya berbeda-beda setiap lapangan dan setiap kita berlaga. Selanjutnya, ciri-ciri kegairahan fisiologis. Tanda-tanda fisik kegairahan termasuk peningkatan detak jantung, peningkatan pernafasan, dan meningkatkan adrenalin. Yang kedua, psikologis. Kegairahan yang tepat dapat meningkatkan fokus, perhatian, dan energi positif bagi atlet, yang pada gilirannya mempengaruhi kesiapan mental mereka. Terus ada juga ciri-ciri ketegangan. Yang pertama, fisiologis ketegangan dapat ditandai dengan otot yang terasa kaku atau tegang. Seringkali disertai dengan gejala fisik seperti berkeringat berlebih, nervous itu tadi, dan napas yang menjadi lebih cepat. Kondisi ini muncul ketika atlet merasa tertekan atau dihadapkan pada harapan yang tinggi. Terus yang kedua yaitu psikologis ketegangan seringkali diiringi dengan perasaan terbebani dan kesulitan dalam fokus. Atlet mungkin merasakan khawatir tentang hasil pertandingan sehingga mengganggu konsentrasi mereka selama bertanding. Jadi mereka itu seakan-akan panik waktu menjalankan pertandingan tersebut karena gini tadi adanya psikologis ketegangan seringkali di perasaan. Jadi dia itu waktu bertanding itu bisa terasa tidak pos gitu mainnya. Ciri-ciri kecemasan, kecemasan ini termasuk rasa gugup, gelisah, takut yang muncul ketika menghadapi situasi yang dinilai mengancam seperti pertandingan besar atau ketika ada tekanan yang menutup benar. Ini merasa bersifat sementara dan berkurang seiring berjalannya waktu saat kita bertanding. Yang kedua, trait adiksi. Atlet dengan kecemasan sifat trait adiksi tinggi biasanya menunjukkan gejala kecemasan secara berlebihan atau lebih konsisten. Mereka cenderung mengalami rasa khawatir yang lebih sering dari dalam persiapan maupun saat kompetisi berlangsung. Yang itu ini termasuk materi terakhir kita dampak dari kegairahan, kecemasan, dan ketegangan. Jadi dari kegairahan, kecemasan, ketegangan tersebut bisa menjadi dampak kepada kita, yaitu dapat mempengaruhi performa secara signifikan baik dari segi fisik maupun mental. Faktor fisiologis ini berdampak pada kemampuan atlet dalam menghadapi pertandingan. Jadi para atlet ini harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi pertandingan semua. Selain mental yang kuat, dia juga harus memiliki kekuatan fisik. Jadi harus berlebih-lebih latihan agar biar fisik dan mental itu terlatih. Selain itu juga adanya
terbang. Jadi apabila jam terbang itu sudah tinggi, mental para atlet itu sudah bisa diuji lah, sudah bisa diuji di pertandingan besar. Oke, banyak pakai sambatan. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Baik, ini presentasi dari kami. Apakah ada masih tanya jawab? Silakan yang ingin bertanya. Saya sediakan 3. Ya. Silakan ini bertanya. Mas Didi, Silakan yang ingin bertanya. Ini sih tuh. Apa yang itu kamu gopo, kamu gopo. Akhirnya minggu ya, seperti kiranya itu namanya mau presentasi. Silakan masuk menghemat waktu dan uang. Satu apa dua? ya. Baik untuk Mas Rizky. Benarkah kecemasan bisa mempengaruhi performa atlet saat bertanding? Silakan yang ada lagi yang bertanya. Baik untuk Mas Anton. Jadi Mas Denny bertanya, Silakan. bagaimana ketegangan yang dirasakan para pemain bisa mempengaruhi keputusan mereka di lapangan? Ya. Bagaimana melakukan? Bagaimana ketegangan yang dirasakan dapat para pemain bisa mempengaruhi Bisa mempengaruhi performa keputusan mereka di lapangan dan apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mereda ketegangan dalam situasi seperti ini. Yang pertama kita jawab pertanyaannya Mas Rizky dulu. Benarkah kecemasan dapat mempengaruhi performa atlet? Itu sangat benar, sangat benar mempengaruhi. Karena adanya kecemasan yang berlebih itu bisa mengganggu fokus Mas. Kembali di video apa?
Jadi mempengaruhi kepercayaan diri dan menyebabkan ketegangan fisik yang semua itu dapat berdampak negatif pada hasil. Namun dalam beberapa kasus kecemasan dalam dosis yang tepat itu dapat meningkatkan kewaspadaan dan motivasi. Mengelola kecemasan dengan baik sangat penting bagi atlet untuk mencapai hasil yang optimal. Gimana Mas? Saya terangkan lagi. Jadi ini semua kegairahan, ketegangan, kecemasan itu sangatlah bersangkut paut, gitu loh. Jadi apabila kita itu sudah bergairah kita itu menggebu-gebu, itu pasti ada ketegangan antara fisik, otot maupun mental, dan itu juga mempengaruhi dari adanya kecemasan itu. Bagaimana? Ya Mas, saya terima kasih. Ya, Pak. Pertanyaan dari Mas Anton, ketegangan yang dirasakan oleh pemain dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berpikir membuat keputusan dengan cepat. Rasa cemas dapat menyebabkan keraguan, reaksi lambat, atau kesalahan dalam penilaian. Untuk beberapa cara untuk meredakan ketegangan ini, untuk yang pertama ada pernapasan. Teknik pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan. Yang kedua, visualisasi, membayangkan diri hasil dalam suatu pertandingan dan meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan. Untuk yang ketiga, ritual sebelum pertandingan. Untuk ritual ini kan setiap orang kan memiliki kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi untuk kepercayaan sendiri-sendiri pasti mempunyai ritual sebelum pertandingan. Untuk yang keempat, hubungan tim, komunikasi yang baik dalam merekan suatu tim, dan pelatih dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan mengurangi ketegangan. Dalam menerapkan teknik-teknik ini, pemain dapat lebih baik mengelola ketegangan dan membuat keputusan yang lebih baik saat kita di lapangan. Baik Mas, bisa diterima. Jadi yang penting itu kalau bertanding itu tetap mental Mas. Nek mentalmu elek lah mbok kowe latihan koyo nasi joget jepalek kok bae. Hilang. Nah, Baik, untuk kesimpulan langsung saja ya. Materi ini menjelaskan pentingnya memahami kegairahan, ketegangan, dan kecemasan dalam konteks olahraga serta dampaknya terhadap perform atlet. dan itu kesimpulan yang bisa kita jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, salah perbuatan yang tidak berkenan di hati pemirsa, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.